Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Jamlis dari kelas TRP 2A, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi tentang deadlock. Paparan materi yang pertama itu ada pengertian, mode sistem, karakteristik, RAG, metode menghentikan deadlock, dan pencegahan deadlock. Pengertian: deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses saja dalam suatu waktu. Di kehidupan nyata, deadlock dapat digambarkan dalam gambar berikut. Pada gambar di atas, deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan, dalam kurung artinya resource. Begitu juga dengan antrian kanan. Akhirnya, tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Misal ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y. Kemudian proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan resource Y dan proses B memerlukan resource X. Tapi kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Model sistem. Pada deadlock memiliki sebuah model sistem, yaitu sebuah sistem terdiri dari sejumlah resource yang terbatas yang didistribusikan di antara proses yang saling berkompetensi. Resource dipartisi dalam beberapa tipe, terdiri dari sejumlah identical instance. Proses harus meminta resource sebelum menggunakannya dan harus melepaskan resource setelah menggunakannya. Pertama, sebuah proses mungkin meminta beberapa resource sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sejumlah resource yang diminta mungkin tidak memenuhi jumlah resource total yang tersedia pada sistem. Yang keempat, sekumpulan proses dikatakan berada pada deadlock state bila setiap proses menunggu event yang disebabkan oleh proses lain dalam kumpulan tersebut. Event utama berupa resource acquisition dan resource release. Resource bisa berupa resource fisik seperti printer, tape drive, memory space, dan CPU cycle, atau resource logika. Yang kemudian kelima, deadlock terjadi pada saat proses akan mengakses objek. Objek tersebut disebut resource, berupa hardware device seperti tape drive, memori, printer, atau informasi. Jenis resource ada dua, yaitu preemptible dan non-preemptible. Preemptible jika resource tersebut dapat diambil dari proses yang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut, contoh memori. Non-preemptible jika resource tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya, karena akan menimbulkan kegagalan komputasi, contohnya adalah printer. Kemudian model sistem, urutan untuk mengakses resource, yaitu yang pertama yaitu meminta resource, request, menggunakan resource tersebut, use, dan kemudian membebaskan resource-nya. Karakteristik deadlock. Karakteristik deadlock ada 4, yaitu mutual exclusion. Setidaknya satu resource harus diadakan mode non-servable, sehingga hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan resource. Yang kedua, hold and wait. Harus terdapat satu proses yang membawanya setidaknya satu resource dan menunggu resource tambahan yang digunakan proses lain. Yang ketiga, non-preemption. Resource tidak bersifat preemptif, sehingga resource dapat dilepas hanya oleh proses membawanya setelah proses menyelesaikan task. Yang keempat, circular wait. Terdiri dari sekumpulan proses yang menunggu. Contohnya itu P0, P1 sampai Pn. Jika proses P0 menunggu resource di bawah P1, P1 menunggu resource di bawah P2, Pn1 menunggu resource di bawah Pn, dan Pn menunggu resource di bawah P0. Resource Allocation Graph atau RAG adalah graf berarah yang digunakan untuk menggambarkan deadlock lebih presisi. RAG terdiri dari himpunan vertex dan edge. Himpunan vertex V dibagi dua tipe, yaitu P dalam kurung PZ
P2 sampai PR. Kemudian R ada R1, R2 sampai Rn. Himpunan H dikelompokkan dalam dua titik, yaitu request H menghubungkan proses PI dengan resource RJ dengan PI ke RJ. Artinya proses PI meminta RJ dan proses PI sedang menunggu RJ. Kemudian assignment X menghubungkan resource RJ dengan proses PI dengan RJ ke PI, artinya anggota RJ sedang di bawah proses PI. Dan ini adalah contoh diagram RJ. Jadi ada himpunan P, R, dan E. P yaitu terdiri dari P1, P2, dan P3. Kemudian himpunan R terdiri dari R1 yang R1, R2 per 2, R3 per 1, dan R4 per 3. Kemudian himpunan E yang terdiri dari P1 ke R1, P2 ke P3, R1 ke P2, R2 ke P2. Kemudian ada R2 ke P1 dan R3 ke P3. Anggota resource yaitu satu anggota resource P1, dua anggota resource R2, satu anggota resource R3, dan tiga anggota resource R4. Status proses. Jadi di gambar diagram ini, proses P1 membawa satu anggota R2 dan menunggu mendapatkan satu anggota R1. Proses P2 membawa satu anggota R1 dan R2 dan menunggu mendapatkan satu anggota R3. Kemudian, proses P3 membawa satu anggota R3. Jadi, resource allocation graph. Yang pertama itu, jika graf tidak mempunyai siklus, tidak ada proses pada sistem yang deadlock. Sebaliknya, jika graf terdapat siklus deadlock, mungkin terjadi. Kedua, jika setiap tipe resource mempunyai tepat satu instan, maka siklus menunjukkan terjadi deadlock. Dengan kata lain, jika siklus melibatkan hanya satu tipe resource masing-masing mempunyai satu instan, maka terjadi deadlock. Setiap proses yang dilibatkan pada siklus dalam keadaan deadlock. Dalam hal ini, siklus pada graf merupakan kondisi perlu dan cukup untuk adanya deadlock. Ketiga, jika setiap resource mempunyai beberapa instan, maka siklus tidak perlu menandakan terjadinya deadlock. Dalam hal ini, siklus pada graf merupakan kondisi perlu, tapi tidak cukup untuk adanya deadlock. Berikut adalah contoh RAJ dengan deadlock. Dan yang kedua yaitu contoh RAJ dengan siklus tapi tidak terjadi deadlock. Metode menghentikan deadlock yaitu mengadopsi metode di bawah ini. Menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, tapi kemudian segera memperbaikinya. Ketiga, mengabaikan semua permasalahan bersama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Menggunakan skema deadlock prevention atau deadlock avoidance untuk meyakinkan deadlock tidak pernah terjadi. Deadlock prevention artinya sekumpulan metode untuk meyakinkan setidaknya tidak terjadi satu dari kondisi yang menyebabkan deadlock. Kedua, deadlock avoidance bahwa OS diberikan informasi tambahan yang menyatakan resource mana yang diminta proses dan digunakan selama proses berjalan. Dengan informasi tambahan, keputusan dapat dibuat untuk setiap permintaan perlu tidaknya proses menunggu. Pencegahan deadlock yang pertama itu mutual exclusion. Jadi kondisi ini tergantung pada sifat alamiah resource. Karena kondisi mutual exclusion harus memegang resource non-shareable. Misalnya, sebuah printer tidak dapat secara serentak digunakan untuk beberapa proses. Kemudian, resource yang dapat digunakan bersama tidak membutuhkan akses mutual exclusion dan karenanya tidak dapat dilibatkan dalam deadlock. Contohnya itu file read only, di mana jika sebuah proses akan membuka file read only pada waktu yang bersamaan, dijamin akses ke file bisa serentak. Halt and wait. Kondisi halt and wait dapat dicegah terjadi dengan menjamin jika sebuah proses meminta sebuah resource. Proses tersebut tidak boleh memegang resource. Protokol yang dapat diadopsi yaitu setiap proses harus meminta semua resource yang dibutuhkan dan dialokasikan semua resource tersebut dalam sebelum eksekusi dimulai. Alternatif lainnya, sistem mengizinkan sebuah proses untuk meminta resource jika proses tidak memegang resource. Dalam hal ini, sebuah proses mungkin meminta beberapa resource dan menggunakannya sebelum meminta resource tambahan. Kedua protokol di atas mempunyai kelemahan yaitu resource utilization menjadi rendah karena beberapa resource dialokasikan tetapi tidak digunakan untuk waktu yang lama. Starvation terjadi karena proses yang memerlukan beberapa resource populer harus menunggu karena sedikitnya satu dari resource tersebut
dialokasikan untuk proses yang lain. Kemudian no preemption, jika proses memegang beberapa resource meminta resource yang lain yang tidak dapat segera dialokasikan, maka semua resource yang dipegang harus preemptif. Alternatif lainnya, pertama, dicek apakah tersedia. Jika tersedia, maka dialokasikan. Jika tidak, apakah resource tersebut dapat dialokasikan untuk beberapa proses yang lain yang menunggu proses tambahan. Jika ya, preemptifkan resource dari proses yang menunggu dan mengalokasikan untuk proses yang meminta. Ketiga, jika resource tidak tersedia atau dipegang oleh proses yang menunggu resource, proses yang meminta harus menunggu. Sementara menunggu, beberapa resource dipreemptifkan, tetapi hanya jika proses lain memintanya. Terakhir, keempat, circular wait. Satu metode untuk meyakinkan kondisi ini tidak pernah terjadi adalah melakukan total ordering. Untuk semua tipe resource dan proses yang meminta resource menaikkan order. Setiap tipe resource ditandai sebuah angka integer unik yang membandingkan dua resource dan menentukan satu resource mempunyai urutan terdahulu. Contoh tipe resource terdiri dari tape drive, disk drive, dan printer. Maka dapat didefinisikan sebagai berikut. F yang artinya tape drive sama dengan 1, F disk drive sama dengan 5, dan F printer sama dengan 12. Protokol yang digunakan untuk menjaga deadlock yaitu setiap proses dapat meminta resource hanya dengan menekan order. Sebuah proses menginisialisasi permintaan misalnya RJ, maka proses dapat meminta resource RI jika dan hanya jika F dalam kurung RJ besar F RJ. Alternatif lain, permintaan dari proses untuk suatu tipe resource RJ dipenuhi jika dan hanya jika proses melepas resource RJ, sehingga F dalam kurung RJ lebih besar dari F dalam kurung RJ. Kesimpulan, jadi deadlock merupakan kondisi di mana dua proses atau lebih mengalami kebuntuan. Saat terjadi kondisi deadlock, setiap proses menunggu proses yang lain untuk saling melepaskan resource yang dipakai. Karena beberapa proses sedang menunggu, maka tidak terjadi kemajuan proses tersebut. Itulah kesimpulan saya tentang deadlock. Oke, sekian, terima kasih dari paparan materi saya. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.